Muslim Muhammad Khalifah atau dikenal Kiai Maja, Kiai Mojo, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 1792, adalah seorang ulama yang dikenal sebagai orang kepercayaan Pangeran Diponegoro sekaligus Panglima selama berlangsungnya Perang Jawa. Kehidupan awal, keluarga. Kiai Maja lahir dari pasangan Iman Abdul Ngarib dan R.A. Mursilah. Ayah Kiai Maja adalah ulama besar yang dikenal dengan nama Kiai Baderan. Baik ayah dan ibunya adalah keturunan bangsawan. Abdul Ngarib keturunan keluarga Keraton Surakarta yang memilih mengabdikan diri berdakwah agama Islam. Ibunya, R.A. Mursilah, merupakan saudara perempuan Sultan Hamengkubuwono III. Sejak lahir, Kiai Mojo tidak pernah berada di dalam lingkungan keraton. Secara garis silsilah keluarga, Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro memiliki ikatan kekerabatan. Diponegoro yang sempat bergelar Bendara Raden Mas Antawirya adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari istri Selir. Dengan demikian, Diponegoro adalah saudara sepupu Kiai Mojo. Sama seperti Kiai Maja, Diponegoro juga hidup di luar istana sejak kecil. Hubungan kekeluargaan antara keduanya semakin erat setelah Kiai Maja menikahi janda Pangeran Mangkubumi yang tidak lain adalah Paman Diponegoro. Pangeran Diponegoro pun memanggil Kiai Maja dengan sapaan, Paman, meski keduanya adalah saudara sepupu. Dakwah Islam. Dasar pengetahuan agama Kiai Maja berasal dari ayahnya yang seorang ulama besar. Setelah menunaikan ibadah haji, Kiai Maja sempat bermukim di Mekah. Pulang dari Tanah Suci, ia melanjutkan peran sang ayah mengelola pesantren di desanya dan berhasil menghimpun cukup banyak pengikut. Bersama para santrinya, Kiai Maja menggalang gerakan anti pemurtadan yang marak di kalangan bangsawan keraton. Kiai Maja juga punya cita-cita suatu hari nanti tanah Jawa akan dikelola dengan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dan itulah yang dijanjikan oleh Pangeran Diponegoro sehingga Kiai Mojo beserta para pengikutnya bersedia bergabung untuk menghadapi Belanda dalam Perang Jawa. Perang Jawa. Bergabung dengan Diponegoro. Kiai Mojo bergabung sejak hari pertama pasukan Diponegoro tiba di Gua Selarong terletak di Pajangan, Bantul, Yogyakarta, untuk menjalankan siasat perang gerilya melawan Belanda. Ia juga menjadi wakil Diponegoro dalam perundingan penting dengan Belanda pada tanggal 29 Agustus tahun 1827 di Klaten. Dalam upaya diplomasinya, Kiai Maja dengan tegas mengajukan sejumlah tuntutan. Ia juga berhasil mengubah paradigma perlawanan terhadap penjajah Belanda dari label pemberontak menjadi perang sabil atau perang suci melawan orang-orang kafir yang menjadi musuh Islam. Sejak bergabung dengan Diponegoro, Kiai Maja berhasil merekrut banyak tokoh berpengaruh, termasuk 88 orang kiai desa, 11 orang syekh, 18 orang pejabat urusan agama penghulu, khatib, juru kunci, dan lain-lain, 15 orang guru mengaji, juga puluhan orang ulama dari Bagelen, Kedu, Mataram, Pajang, Madiun, Ponorogo, dan seterusnya, serta beberapa orang santri perempuan. Perpecahan dengan Diponegoro. Setelah berjuang bersama selama sekitar 3 tahun, Kiai Maja mulai tidak sepaham ketika Pangeran Diponegoro mulai menggunakan cara-cara yang dianggapnya menyimpang dari Islam untuk menarik simpati rakyat demi menambah kekuatannya. Diponegoro memakai sentimen budaya Jawa melalui konsep Ratu Adil atau Juru Selamat dalam kampanye merekrut pasukan. Salah satu gejalanya adalah ketika Diponegoro mengaku memperoleh tugas suci dari Tuhan yang didapatnya saat bersemedi. Diponegoro juga mengklaim telah diangkat sebagai Ratu Adil dengan gelar Jeng Sultan Abdul Hamid Herucakra Sayyidin Panatagama Khalifah Rasulullah di Tanah Jawa. Pangeran Diponegoro, secara tersirat, menyamakan pengalaman spiritual yang diklaimnya dengan pengalaman Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul. Diponegoro juga mengeksplorasi peristiwa-peristiwa khusus Rasulullah terkait statusnya itu, seperti menyendiri di gua atau menerima wahyu dari malaikat Jibril. Hasilnya, Pangeran Diponegoro dilayani pengikutnya seperti seorang raja. Meskipun sering memakai jubah putih, namun ia juga punya koleksi pribadi berupa barang-barang mewah seperti pusaka, keris, kuda, dan lain-lain. Diponegoro juga sering menonjolkan gaya dan atribut kerajaan, termasuk dipayungi para pengawalnya dengan payung berlapis emas dalam setiap kemunculannya. Kiai Maja tidak sepaham dengan ekspresi yang dimunculkan sepupunya itu. Ia menilai Diponegoro telah mengingkari janjinya untuk membentuk pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan justru berambisi ingin mendirikan kerajaan tandingan di Tanah Jawa.
Hingga akhirnya, Diponegoro menyarankan agar Kiai Maja berhenti berperang. Kiai Maja akhirnya berinisiatif menemui Belanda untuk mengadakan perundingan demi berakhirnya perang. Dalam pertemuan pada tanggal 25 Oktober tahun 1828 itu, Belanda bertanya kepada Kiai Maja tentang bagaimana jika Diponegoro diberi wilayah kekuasaan, dengan kata lain, Diponegoro akan mendapatkan jatah sebagai raja baru di Jawa. Kiai Maja lalu berkata jika itu yang terjadi, maka akan disambut dengan senang hati oleh Diponegoro dan perang pun akan usai. Pernyataan tersebut menyiratkan persepsi bahwa Kiai Maja memang menilai Diponegoro sedang mengincar gelar Raja Jawa dan ingin memimpin kerajaan baru meskipun tidak dengan sistem pemerintahan Islam. Penangkapan dan pengasingan. Pada tanggal 12 November tahun 1828, Kiai Mojo dan para pengikutnya disergap di daerah Melangi, Sleman, dekat Sungai Bedok, kemudian dibawa ke Salatiga. Dalam penahanannya, Kiai Maja meminta agar para pengikutnya dibebaskan dan menerima apapun keputusan Belanda terhadap dirinya. Belanda mengabulkan permintaan tersebut dan hanya menyisakan Kiai Maja beserta orang-orang dekatnya dan beberapa tokoh berpengaruh, sementara sebagian besar pengikutnya dilepaskan. Baru pada tanggal 17 November tahun 1828, Kiai Mojo beserta orang-orang yang masih menyertainya dikirim ke Batavia dan diputuskan akan diasingkan ke Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Di tanah pembuangan, Kiai Mojo terus berdakwah hingga wafat pada tanggal 20 Desember tahun 1849 di usianya yang ke-57 tahun. Perang Jawa sendiri berakhir 2 tahun setelah hengkangnya kubu Kiai Mojo dari pasukan Diponegoro. Kampung Jawa Tondano. Semua pengikut Kiai Maja yang dibuang ke Tondano adalah laki-laki. Mereka kemudian menikahi perempuan setempat, dan dari dua kebudayaan inilah lahir Kampung Jawa Tondano. Mereka mendirikan Masjid Al-Falah dan mengislamkan beberapa perempuan Minahasa dan menyisakan tradisi-tradisi Islam Jawa hingga kini. Penerus keturunan Kiai Maja biasa memakai nama Kiai Mojo. Salah satunya adalah dosen bahasa Jerman di Universitas Samratulangi, Julaiha Kiai Mojo. Ia berkata tak tahu lagi di mana orang-orang dengan nama marga Kiai Mojo tinggal di Kampung Jawa Tondano. Banyak juga marga Kiai Mojo yang tinggal di Gorontalo.